di Bani Israel. Bani Israel itu kira-kira di Sragen enggak? Di Ngerampal ada enggak? Enggak ya, ini Ngerampeli. Ngerampal. Jadi Bani Israel dulu, Bani Israel, umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Ada satu orang musrif, dosanya pol-polan, udah overload, kelebihan dosa itu. Ya, udah kelebihan dosa, meninggal dunia. Kalau di kampung jenengan ada preman meninggal dunia, jenengan innalillah napa alhamdulillah? Innalillah itu kan kalau orang kena musibah mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya kalau ada orang jahat suka ganggu masyarakat, orangnya meninggal dunia, biasanya masyarakat bilang innalillah napa alhamdulillah. Yo kebangetan toh. Tego. Masa ada orang kena musibah kita tambah alhamdulillah. Itu ada satu orang soleh, sering nangis dan mengucapkan astagfirullah. Ditanya sama orang, kamu kenapa kok istighfarmu banyak banget? Ya, kata orang soleh tadi, saya lagi mengistighfari ucapan alhamdulillah saya beberapa puluh tahun yang lalu. Saya baru mengistighfari ucapan alhamdulillah saya beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya sekali ngucap alhamdulillah, istighfarnya belasan bahkan puluhan tahun. Maka ditanya, lu kok bisa kan alhamdulillah itu bagus, lo kamu istighfari kenapa? Iya, soalnya pasar terbakar. Terus ada orang yang lapor ke saya, guru, pasarnya terbakar, kios jenengan selamat, kios Anda tidak terbakar, toko Anda tidak terbakar, pasar itu terbakar semua kecuali toko Anda. Maka waktu itu saya langsung ucap alhamdulillah. Bagus atau gak bagus? Bagus. Kenapa istighfar? Kata beliau, nyesel saya ngucap alhamdulillah. Lah tonggoku do kobong kok aku alhamdulillah. Tetangga saya itu tokonya terbakar semua, kok saya alhamdulillah. Meskipun gak salah alhamdulillahnya, ya kan? Gak salah. Mestinya mengedepankan inna lillah, tapi kok zikir yang muncul alhamdulillah. Takut nanti saya dimarah sama Allah gara-gara gak mikirkan tonggo-tonggo saya. Lan jenengan punya tonggo, naudzubillah min dzalik ya, kok kebetulan itu anaknya preman atau suaminya preman jahat terus meninggal dunia, jenengan innalillah napa alhamdulillah? Loh kok ganti? Lah kalau ucap alhamdulillah kan berarti senang kepada orang lain yang lagi kena musibah. Nggak bagus. Kalau ada orang kena musibah, misal ketabrak, ada orang keserempet, orang geludung, jelunguk, kelangan, jenengan selamat, Anda selamat, kita selamat. Jangan ucap alhamdulillah aku selamat. Ya, jangan. Lah yang enggak selamat di sampingnya, walaupun Pak Samad di dekat saya. Yang enggak selamat di sampingnya itu namanya melukai perasaan orang lain. Tapi kan harus syukur, Beb. Iya. Terus ngucap alhamdulillah enggak? Ngucap. Caranya gimana? Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalah. Dan ngomongnya pelan-pelan. Jangan sampai kedengaran yang lagi kena musibah. Alhamdulillah Allah telah memberi aku keselamatan dari ujian yang Allah berikan kepada dia. Dia diuji, aku diselamatkan. Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalah. Nah di Bani Israel ada satu gembong maksiat meninggal dunia. Satu kampung tidak ada yang mau ngelayat. Ngeri atau enggak ngeri? Satu kampung tidak ada yang mau ngelayat, tidak ada yang mau nguburkan jenazahnya, nggak ada yang mau nyolatkan jenazahnya, sehingga jenazahnya itu dibuang di tempat sampah biar jadi makanannya anjing.
Biasanya anjing kan cari makanan di tempat sampah, biar jadi makanannya anjing. Saking bencinya masyarakat. Ini masyarakat udah pol-polan bencinya. Kita nggak boleh begitu ya. Pokoknya ada muslim meninggal dunia, walaupun itu pemabuk, meskipun itu pelacur, meskipun apapun, itu muslim, ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya mazhab syafi'i, wajib kita memandikan, mengafani, dan menyolatkan. Pokoknya KTP ini Islam. Urusannya diserahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita mendoakan muka-muka dapat ampunan. Insya Allah diampuni oleh Allah. Kan begitu ya. Nah ini Nabi Musa alaihissalam dapat wahyu. Musa, pergi kamu ke kampung A. Pergi ke kampung A. Itu ada orang yang dibuang di tempat sampah. Kamu urusi jenazahnya, kamu sholatkan dan kamu makamkan. Kamu urusi jenazahnya, kamu sholatkan dan kamu makamkan. Nabi Musa berangkat ke sana. Ya berangkat ke sana. Kaget karena betul itu jenazahnya dibuang di tempat sampah. Nanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, ini orang jahat bener. Ini gembong maksiat, ini preman kelas super kakak. Satu kampung benci semua. Kenapa sampai Nabi yang satu ini kok diutus untuk ngurus jenazahnya? Ada apa? Maka kata Allah Ta'ala, saya udah ampuni semua dosanya. Nah kok bisa? Kok bisa diampuni semua dosanya? Iya, karena dia buka kitab Taurat. Ini gembong preman ini rupanya juga suka ngaji. Buka kitab Taurat. Nah kebetulan di kitab Taurat itu ada cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ada cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mau sholawat sama Rasul dapat kemuliaan. Maka gembong preman ini lihat nama Nabi Muhammad SAW, lihat itu dengan senang, kemudian sholawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bersolawat. Gara-gara satu sholawatnya inilah saya ampuni semua dosanya. Nah ini preman bukan umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa. Dapat pertolongannya siapa? Pertolongan Nabi Muhammad SAW. Dapat pertolongan kanjeng Nabi, dapat syafaatnya. Berkat dia pernah sekali baca sholawat. Ada yang protes, sholawat sekali kok dapat ampunan, enak loh. Ini ciri-ciri orang jelek. Ono dulure mlebu swarga kok kaboten loh ya. Kalau ada orang dikasih Allah berkat satu sholawat masuk surga, kan bejonya dia, betul kan? Mestinya kita ikut senang. Alhamdulillah ada yang selamat dari siksa api neraka berkat baca sholawat. Kan Allah udah janji sekali sholawat dibalas 10 kali. Satu sholawatnya Allah cukup, apalagi sholawatnya Allah tanpa henti. Ini contoh orang yang ditolong oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kinten-kinten jenengan saya kita mau nggak ditolong Nabi? Mau? Ya. Syaratnya siap memenuhi enggak? Syarat dan ketentuan berlaku. Contoh, kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, ya jangan mulutnya diam, harus bersolawat. Ya harus bersolawat. Contoh ya, Nabi Muhammad SAW. Nah mulutnya jangan diam, baca solawat. Nah yang model begitu aman. Yang kalau kanjeng Nabi SAW disebutkan dia mau solawat, itu insya Allah aman. Tapi kalau kanjeng Nabi SAW disebutkan kok mau solawat aja kok wah botererang. Nah itu ciri-ciri. Nah ciri-ciri syarat dan ketentuan belum dipenuhi. Syarat dan ketentuan belum dipenuhi. Apa yang kok bisa bilang begitu? Iya, karena suatu ketika sebagaimana disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istrinya kanjeng Nabi SAW, itu malam waktu sahur lagi jahit, jarumnya jatuh, lampunya padam. Nyari jarum di tengah lantai yang terbuat dari pasir, gelap gulita, mudah atau super susah? Super susah. Tidak lama Rasulullah datang, pintu dibuka, dibuka, jarumnya langsung kelihatan, bisa ketemu, berarti kan terangnya luar
biasa SAW. Saat itulah Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma'adwa wajhat ya Rasulullah, kanjeng Nabi, wajahmu sungguh bercahaya, sungguh bercahaya. Nah, Nabi jawabnya aneh. Celaka nanti orang yang di hari kiamat gak bisa lihat saya. Wajah yang begitu ganteng itu SAW, wajah yang begitu indah SAW, wajah yang begitu bercahaya SAW. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ada orang yang gak bisa lihat wajah yang seperti itu, wajah beliau SAW. Gak bisa lihat wajahnya Rasulullah. Maka sahabat nanya, ini si Rasulullah, Aisyah nanya, loh, apa ada yang gak bisa lihat wajahmu wahai Rasulullah? Maka dijawab, iya ada. Siapa? Yang aku disebutkan di hadapannya tidak mau, enggan, abot bersolawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat nomor 1, kalau pengen dapat pertolongannya Nabi, ya kita kan harus bisa lihat Nabinya, betul kan? Masa mau minta tolong nggak ketokan yang mau nolong? Silakan Anda minta tolong sama Pak Novel. Nanti Pak Novel sing di. Lah kalau kelihatan, oh iya, mau kan enak. Nah kita mau minta tolong Nabinya aja nggak kenal. Bukankah nanti orang itu kalau dikubur, begitu masuk kubur didatangi 2 malaikat, betul? Didatangi 2 malaikat. Siapa namanya? Munkar sama Nakir. Nanya, man rabbuka, betul kan? Wa ma ilmuka, dan bagaimana pengetahuanmu tentang pria ini? Bagaimana pengetahuanmu tentang pria ini? Dalam sebuah riwayat begitu bunyinya. Di situ ada pria, malaikat tanya, kamu tahu enggak siapa ini? Nah, kalau yang kenal langsung jawab, oh dia Rasulku Muhammad SAW. Lah kalau yang nggak kenal, gak kenal saya, gak paham. Paham enggak? Jadi kita harus kenal dulu Rasulullah SAW, kenal, ngerti Rasulnya, tahu Nabinya, nanti bisa dapat pertolongan. Lah biar tahu bagaimana, matanya dibuka dulu. Bagaimana matanya terbuka? Kalau dengar Nabi Muhammad SAW, mulutnya jangan berat sholawat. Ya, mulutnya jangan berat sholawat. Itu insya Allah nanti mudah dapat syafaat. Nah kalau dijawab, oh kalau ini kenal saya, ini Rasul saya, ini Nabi Muhammad SAW, pertanyaan selanjutnya mudah atau berat? Ya mesti gampang, nggak tahu tinggal tanya kanjeng Nabi, jawabannya apa? Tolong, kulo supe ya Rasulullah, tolong dijawab apa ini? Nah kalau udah tahu itu Rasulullah kan dia tenang, tentrem hati, betul kan? Berarti syarat nomor 1, bagaimana? Ojo pelit-pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya sallallahu. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir adalah dia yang aku disebut alaihi wasallam. Ya udah, berarti kita sekarang yang rajin-rajin sholawat. Ya, nggak usah nunggu disebut, udah rajin sholawat. Itu insya Allah nanti pandangannya terbuka, bisa kenal siapa nabinya. Masih ingat ceritanya anak yang nggak kenal nabinya? Lupa atau? Halo? Ingat? Oh, yang ahli sholawat aja lupa, apalagi jenengan. Ya. Boleh saya ceritakan lagi? Ini kalau nggak salah Sufyan Al-Thawri itu yang bawa cerita ini. Ada bapak sama anak berangkat haji. Orang Jawa itu kan haji jadi kaji, ya kan ya? Ya kan? Ada anak sama bapak berangkat haji. Pulang haji, di tengah jalan bapaknya meninggal dunia. Kira-kira anaknya senang atau sedih? Sedih. Kenapa sedih? 1, dalam keadaan duka di tengah jalan, nggak ada yang bantu ngurusi jenazah bapaknya, betul kan? Rombongan itu ikut kafilah naik onta gitu. Nah, rupanya nambah lagi sedihnya. Bapaknya itu yang tadinya wajahnya yang nggak hitam, tiba-tiba jadi hitam. Wajah jadi hitam. Kira-kira kalau jenengan sedih atau super sedih? Ya sedih, ya malu, ya bingung, betul kan? Ada apa ini dengan bapak saya? Nangis sejadi-jadi, bapakku kok jadi seperti ini. Tidur nih anak ini tidur. Dalam tidurnya dia lihat datang satu orang ganteng, pol,
cahayanya luar biasa, marani jenazah bapaknya, kemudian buka kain yang nutup jenazah bapaknya, terus ngusap wajahnya, ngusap badannya, terus kujur-kujur diusap, selesai diusap, wajahnya, badannya jadi bercahaya luar biasa. Terus orang tadi mau pergi, lah anaknya lihat, dipanggil, Pak, terima kasih, jenengan sudah bantu ayah saya, wajahnya jadi terang benderang seperti ini. Jenengan siapa? Saya mau balas budi. Dijawab oleh pria tadi, loh apa kamu gak kenal saya? Kamu gak tahu saya, kamu gak kenal saya? Gak kenal. Saya gak kenal. Saya Muhammad. Muhammad siapa? Subhanallah. Nabimu, Rasulmu Muhammad bin Abdullah, Nabimu, Rasulmu. Wah, seneng, nangis. Ya, ayahmu ini dosanya kebanyakan, tapi sholawatnya juga banyak sekali. Dosanya kebanyakan, tapi sholawatnya juga banyak sekali. Saya udah janji orang yang banyak sholawat akan saya beri syafaat, diberi pertolongan. Nah ini waktunya saya menolong bapakmu yang sekarang ini. Ya, waktunya bapakmu sekarang ini. Udah bangun, begitu bangun tadi, wah ngimpi. Jebulane ngimpi. Nah, tapi ini kan mimpi luar biasa ya. Maka dia penasaran, buka jenazah bapaknya. Begitu dibuka, muruk, terang benderang luar biasa, senang. Maka dia sumpah, saya tidak akan jalan dan saya tidak akan duduk kecuali dalam keadaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sejak hari itu anak muda ini kemanapun jalan solawatan, duduk solawatan, pokoknya nggak pernah lidahnya lepas dari solawat. Untuk apa? Satu, untuk terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nyoto bapaknya kakek dosa itu selamat goro-goro kakek solawat. Makanya orang yang banyak dosa seperti jenengan dan saya, seperti Anda dan saya. Jadi orang-orang banyak dosa seperti siapa? Saya dan Anda. Betul. Ngaku dulu dong. Oh, dosa banyak aja suruh ngaku, kok beratnya luar biasa. Itu kesombongan yang lain, dan itu dosa yang lebih besar daripada semua dosa. Orang yang nggak mau disebut pendosa. Dosa kita banyak, makanya jangan ngomong percuma baca sholawat kalau masih produksi dosa. Ya, lah kalau dosa diproduksi, sholawat nggak diproduksi, ya medeni. Soyo semakin, ya kan? Nah terus bagaimana? Justru karena dosa saya ini masih banyak, sholawat saya akan lebih banyak lagi. Kenapa? Saya butuh ditolong Nabi. Tapi dengan dosa-dosa mau kamu melukai Nabi, dan saya nggak sanggup mikir itu. Saya mikir saya kalau sholawat nyenengke Kanjeng Nabi, udah itu saja. Saya pengen nyenengkan Kanjeng Nabi SAW dengan sholawat saya. Pokoknya sholawatnya mau saya banyak kan. Lah dosa ya ngaku, makanya sholawatnya banyak karena dosa saya banyak. Loh kamu kan udah gak punya dosa, jadi nggak usah sholawat. Kamu kan dosanya udah nggak ada titik top, jadi sholawatmu nggak usah bodoh. Jadi orang itu semakin banyak dosa, semakin banyak sholawat. Semakin banyak sholawat, nanti dosanya semakin hilang. Semakin nggak punya dosa, semakin super banyak sholawat. Jadi nggak ada orang yang beriman sholawat titik. Lalu Allah udah contohkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Lah kalau Allah tuh sholawat nggak pernah mandek. Malaikat sholawat nggak pernah berhenti. Lah terus kita ngakunya jadi wong apik kok abot sholawat. Masa orang baik kok nggak mau baca sholawat? Lah wong Rasul pun mengatakan siapa yang duduk seperti ini misalnya, tidak berzikir kepada Allah, kalau udah berzikir Bismillahirrahmanirrahim, dan dalam duduknya sampai tidak baca sholawat kepada nabinya, Allahumma sholli wa sallim alaihi, maka duduknya menjadi penyesalan buat dia kelak di hari kiamat. Jadi orang kalau duduk tuh ya bismillah, baca sholawat. Artinya apa? Kita itu kan hidup cuman bangun duduk, betul kan? Berarti kalau bisa itu hidupnya
Sholawat sekali. Nanti bangun bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu duduknya akan menjadi apa? Kalau nggak disolawati penyesalan, berarti kalau disolawati menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, kopi ini begitu menggoda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia tahu apa mau saya. Allahumma sholli alaihi. Saya tuh dari tadi berusaha ngelirik jam, tapi nggak dapat. Karena handphone saya tertinggal di mobil, jam saya tertinggal di tas. Jadi nggak bisa ngelirik jam, gitu kan? Nggak usah dilirik ya. Ya, jam tuh kalau dilirik repot, dilihat saja, jadi jangan dilirik. Jam berapa, Mas? Hah? 11 kurang seperempat. Ya berarti saya udah bicara 45 menit. Kurang lebih. Oh jadi hitung tenanan kok ya. Oh dosa aja nggak mau dihitung beneran, betul kan ya? Oh ya, kurang luwe. Jenengan tuh kalau sama orang lomo, sama orang kurang luwe, gitu kan ya? Nanti Allah juga malu kalau nggak kurang luwe. Oh dia itu orangnya kurang lebih kan? Masa saya hitungannya tenanan? Ya malaikat kurang luwe. Surga. Lu bener nih, ada dalilnya. Nggak asal ngomong. Tuh dulu di Bani Israel ada orang itu yang ketika meninggal dunia minta dibakar, abunya disuruh buang. Saking takut dosanya banyak. Orang itu diampuni sama Allah gara-gara apa? Ternyata dia itu rentenir. Loh rentenir itu dosanya pol-polan atau nggak pol-polan? Pol-polan, tapi rentenir yang satu ini rentenir budiman. Kok bisa? Kalau ternyata itu yang ngutang orang miskin ditagih nggak bisa bayar, bukan bunganya dinaikkan, justru utangnya dilunaskan. Ayo, ada rentenir model begini? Orang enek gitu kan ya? Ya, nyatanya ada ini. Ya cuman satu ini. Jadi dia punya asisten gitu kan, ini tidak bayar, lunas, ini lunas. Akhirnya Allah ngomong sama malaikat, dia hidupnya biasa melunaskan hutang yang orang punya hutang. Lalu kalau dia punya hutang ini sama saya. Halo, monggo diunjuk. Mumpung ada kopi enak, panas, minum yang panas rasanya semakin panas. Tapi enak gitu kan ya. Memang jangan dikira kalau panas ketemu panas gak enak kan. Panas ketemu panas jadinya enak. Contoh manten anyar. Betul kan? Yang satu panas nafsunya, yang satu panas nafsunya. Enak atau gak enak? Ibu-ibu kok malu kenapa? Bercanda. Sepak bola itu kalau nggak panas-panasan kira-kira enak nggak? Indonesia sama siapa? Thailand ya. Kalau misalnya Indonesianya mainnya nggak semangat, Thailand mainnya nggak semangat, yang nonton gimana? Tapi kalau yang Indonesia mainnya semangat, Thailand mainnya semangat, yang nonton super semangat. Enak atau nggak enak? Nah, maka panas ketemu panas. Alhamdulillah. Bisa dapat sinyal di sini, Mas Agung? Apa sinyalnya? Lumayan. Ini saya siarkan langsung di Facebook ya. Lumayan. Biar bisa sampai kemana-mana. Dari ngerampal untuk dunia. Ini ngerampal kok? Insya Allah. Ini majlis duha, betul ya? Ini masih waktu duha kok, tenang, belum zuhur kan? Ya, ini majlis ahad duha ini. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Panas, ingetnya panas Bapak Ibu. Nah, nggak hitungan tadi diampuni. Itu kan masalah jam ya. Sholawat tadi sampai berapa? Sholawat
Jadi orang ini dapat pertolongan karena dia banyak sholawat. Kalau sholawatnya banyak, nanti pertolongannya mudah. Makanya duduk, jangan lupa baca sholawat. Bangun, jangan lupa baca sholawat. Nah, termasuk diantaranya doa. Ini biar dapat pertolongan. Dapat pertolongannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dongo itu kalau yang dongakan wali kabul atau gak kabul? Jenengan misalnya Kanjeng Sunan Kalijogo masih hidup, berangkat nggak pergi ke Demak? Berangkat, butuh didoakan, betul kan? Ya. Nah kalau sekarang didoakan Kanjeng Nabi SAW, mau atau nggak mau? Mau atau nggak mau? Dikawal Kanjeng Nabi SAW, mau atau nggak mau? Makanya kalau saya nyebut Kanjeng Nabi SAW, ya doa sholawat, jangan mau tapi nggak sholawat. Iya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bisa didoakan Nabi, bisa dikawal Nabi. Caranya bagaimana? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada orang itu doa, ya permohonannya bagus, Allahumma, bagus doanya bagus. Maka Rasul ngasih komentar, orang ini bermakna ya, kalau tidak tergesa-gesa, gak kemurungsung, gak tergesa-gesa, doanya pasti dikabulkan. Tapi sayang, dia doanya tergesa-gesa. Maksudnya bagaimana? Doa itu jangan langsung minta Allahumma, jangan. Itu namanya tergesa-gesa, kemurungsung. Ujung-ujung langsung jaluk, Pak, anakmu tak rabi. Nah ini tergesa-gesa. Duduk dulu, bawa kopi dulu, ya kan ya? Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah Pak. Ini ada oleh-oleh sapi 3 Pak di depan. Sapi 3 depan dari desa, kan? Mesem dulu. Alhamdulillah Pak. Ini saya barusan beli tas hadiah buat Bapak. Dalamnya jangan dibuang ya Pak. Kenapa Dek? Dalamnya ada uang 50 juta Pak. Masya Allah. Kira-kira bapaknya kesem-sem enggak nih? Soalnya ujung-ujungnya, Pak, saya ini temannya Dek Sisri. Saya ini temannya Dek Sisri. Oh begitu, bagus. Kok anak saya nggak pernah ngomong? Makanya Pak, biar saya ngomong langsung aja Pak. Anak Bapak mungkin malu mau ngomong, punya kenalan seperti saya ini. Ya ada apa Dek? Saya itu udah kenal cukup lama. Cuman tuh Dek Sisri saya ajak nikah tuh kok abot. Saya pengen Bapak yang maksa. Boleh ya Pak, saya jadi menantu Bapak. Oh kabul. Lanjut jangan gendong orang gelembek model kowe iki genahe waras ora. Sisri panggil. Itu kan ada caranya. Ojo kemrungsung, ojo kesu. Jangan tergesa-gesa, jangan kemrungsung. Semua harus pakai cara. Nah, termasuk minta sama Allah Ta'ala. Memang Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta sama saya kasih. Tapi yang nganggo tata krama, jangan tambah gaya. Ya Allah, kamu udah janji loh, orang minta pasti dikasih. Saya udah minta kok nggak dikasih. Iya, SK berlaku, syarat dan ketentuan. Gimana? Kata Nabi SAW, kalau mau doanya itu diterima, nggak kemurungsung tadi ya, maka diawali dulu dengan muji Allah, kemudian sholawat. Gusti Allah, Engkau tuh maha baik. Ya Allah, Engkau maha mendengar. Hamba ngerti, Engkau tuh maha mendengar. Ya Allah, Engkau itu antal jawadul karim, lomo maha dermawan. Ya Allah, tolong ya Allah, titip sholawat buat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang begini sholawat. Nah selesai sholawat baru ngomong, ya Allah butuh duit. Ya Allah butuh duit. Gak banyak ya Allah, cukup 5 miliar. Ya, kalau bisa tunai, kalau nggak bisa ya diangsur 10 kali boleh ya Allah. Rezekinya turunnya berangsur juga boleh. Yang penting saya yakin kabul ya Allah. Ya Allah jangan lupa ya Allah titip sholawat lagi buat Nabi Muhammad SAW. Jadi awalnya kasih sholawat, tengahnya kasih sholawat, ditutup pakai sholawat. Kata Nabi kalau model doanya begitu kabul. Kenapa? Bungkusnya bagus. Jadi di antara langit yang ngedepin itu sholawat. Malaikat begitu lihat sholawat, monggo. Nah kalau begitu yang dilihat kitanya,
balik no. Dongo orang lamun. Ya, saya ini yo do haram. Ya kan? Bajunya haram, bu-ibu bajunya haram, kok bisa bajunya haram? Nah itu kain punyanya tetangga diambil nggak ngomong dipakai. Misal, kok bisa haram? Oh ternyata itu belinya kain, kain, pakai uang hasil kerja, kerjanya di pasar itu banyak dustanya. Itu loh niki, paling murah loh, itu ngapusi loh. Ini paling murah. Padahal tonggone ana sing luwih murah. Bu cukup ngomong ini murah bu, nggak mahal insyaallah. Itu bagus ya. Paling murah, paling apik. Kakek ngapusi. Ya, berbohong itu hanya boleh bagi suami kepada istri, itu boleh Pak ngapusi. Boleh Pak ya? Syarat dan kondisi berlaku. Misal waktu ngerayu, jangan jujur. Bu, aslinya tuh kamu cantik, sayang jerawat banyak. Wah gagal Pak. Kalau lihat istrinya walaupun jerawat banyak, Masya Allah Bu, melihat wajahmu, purnama pun kalah. Purnama pun kalah. Bagus ya, kalau cari duit jangan ngapusi. Paling bagus, paling nyatanya nggak seperti itu. Nah orang kalau makanannya haram, pakainya haram, doang ya kan kabul. Tapi kalau dibungkus sholawat, malaikat gak lihat isinya. Karena yang di depannya sholat, masuk. Paling gitu, sholawat, masuk. Karena dikawal sama sholawat. Makanya orang dulu akhirnya gak mau doa. Asing ditonton sholawatnya. Nah timbang aku njaluk macem-macem, udah tak akai sholawatnya baik. Naria 4.444 kali. Hajat apa? Ya Allah pengen beli motor. Udah itu saja hajatnya. Baca sholawat 4.444 kali. Bukan ngomong begini, Allahumma paringi motor, Allahumma paringi motor, Allahumma paringi motor. Ya Allah beri aku motor, 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 ya Allah beri aku motor. Motor Yamaha Honda, motor, Allahumma motor. Enggak gitu. Ini kan minta ya. Jalur bisa aja mintanya sekali. Allahumma saya minta motor. Ya, tolong dengan berkat sholawat nariyah. Sholawatnya yang dikencengin 4.444 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan munjiyah sebanyak 1.000 kali. Sholawatnya dikencengkan. Kenapa bisa begitu? Karena dalam sebuah hadis ada sahabat yang minta pendapatnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini punya waktu untuk doa. Enaknya yang digunakan baca sholawat berapa banyak dari waktu doa saya? Nabi mengatakan terserah kamu. Kalau 25% ya Rasulullah, terserah kamu. Cuman kalau kamu tambah lebih bagus. 50% terserah kamu. Kamu tambah lebih bagus. 75% ya Rasulullah, terserah kamu. Kalau kamu tambah lebih bagus. Dikasih tahu Rasulullah 75% ditambah lebih bagus. Padahal ini waktu dungo. Nah kalau dijadikan 100% berarti kan nggak pernah minta loh. Betul ya? Kanjeng Nabi kalau begitu mas, saya nggak minta aja deh. Saya nggak akan minta-minta sama Allah, nggak pakai doa-doa. Semua waktu doa saya cuma buat sholawat. Nabi jawabannya, ya udah kalau begitu apa yang ada di hatimu yang jadi keinginanmu itu, yang belum sempat minta ada greget di hati, ingin apa-apa. Kalau kamu waktunya semua doa buat sholawat, maka apa yang kamu minta itu dipenuhi Allah Ta'ala. Nggak pakai minta, yang di hati pengen dikasih. Kenapa? Karena mengorbankan mulutnya yang digunakan untuk minta diganti untuk sholawat. Nah, dan ada bonusnya lagi. Apa bonusnya? Dosa-dosa yang nempel di dirimu diampuni semuanya. Dosa-dosamu diampuni. Makanya para kiai, para habib, para ulama dulu pintar tahu hadis ini. Kalau punya hajat gak minta. Kalau Allah udah tahu nih hajatnya apa ya, nggak ngucap minta, tapi apa? Ngucap sholawat. Diajak duduk baca sholawat nariyah, sholawat munjiyah, diajak baca maulid simtudullah, itu kan semua sholawat. Ada yang protes, kok mau sholawat, dan jalurnya kapan? Nggak paham. Ini udah minta. Itu sudah minta. Bisa dipahami? Ya, udah jam 11, betul?
lewat 1 menit. Pertandingan usai. Tidak ada habisnya. Tolong sampaikan maaf saya pada teman-teman di Sambung Macan semalam ya. Jadi ada kesalahan dari tim yang saya tugaskan untuk membangunkan saya. Itu saya karena kecapean itu, ba'dal maghrib saya rebahan sebentar. Nanti kalau yang panitia di Sambung Macan ya tolong disampaikan. Saya udah siapkan yang nyupiri, saya udah siapkan, saya juga mau jualan ya kan. Saya siapkan semua, saya rebahan sebentar. Tolong nanti saya dibangunkan sebentar lagi. Jibir. Nah, ini santri apa terlampau sayang sama gurunya ya begini. Jadi tidak lama saya dibangunkan, beb, bangun beb. Begitu kan? Oh, wes, abibe, kita kok ditanya kira iso. Beb bangun, masa bangunkan, beb bangun, ya rata nih ya. Jam 10 ya, lewat 45 menit saya melek, kaget. Loh, seragam ya. Sudah jam 10:45 menit, ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tetap berangkat kan nyampainya jam 1 kan ya. Ya mohon maaf, jadi bukan niat untuk nggak datang. Nanti sampaikan ya teman-teman yang panitia di Sambung Macan. Saya sangat pengen datang. Ya sudah sampai mau ngajak teman-teman saya yang dari luar kota, tapi ternyata sayanya ditidurkan sama Allah. Terus teman-teman saya dibuat takut, tidak berani bangunkan. Jadi bangunkan cuma gini, beb bangun, cuma begitu toh. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi karena kecapean, karena berbulan-bulan itu kan, terutama kemarin ada acara maulid itu, saya 2 hari hampir nggak tidur. Nah rebahan sebentar, rupanya digandoli, nggak boleh pak bangun. Nah yang bisa bangunkan siapa? Allah kan ya. Jadi ya sudah, termasuk rezeki sama Allah dikasih tidur. Paling nanti dapat rezeki di Paido, diundang rateko. Alhamdulillah. Ya maklum, wajar kan ya, wajar. Cuman saya sampaikan ini biar tidak patek gelo, walaupun sudah gelo. Saya pokoknya nggak mungkin nggak datang kalau diundang, kecuali ya tadi sudah niat berangkat tiba-tiba ketiduran kan ya, namanya alangan. Lalu jeneng aja sholat nggak niat ya sengaja turu kok. Ya kan ya, sholat aja ketiduran dimaklumi, apalagi cuman pengajian. Sholat kan langsung ngadep Allah itu loh ya, wajib gitu kan, tidak bisa digantikan. Kalau pengajian kan masih bisa diganti orang lain, ngajinya tetap jalan. Tapi kalau sholat, coba bisa diwakilkan, saya mau tidur, tolong Anda gantikan sholat saya. Tidak bisa. Udah semuanya? Udah belum? Terus mau sudahnya kapan? Tambah dikit aja ya. Saya dari sini mau ke Pekalongan insya Allah. Nanti malam harus sudah sampai di Pekalongan ceramah. Terus besok waktu duha insya Allah berangkat ke Pangkalan Bun Kalimantan. Dari Kalimantan besoknya ya sampai Kalimantan ceramah, paginya terbang ke Surabaya, dijemput mobil teman-teman saya dari Solo naik mobil, terus saya pergi ke Probolinggo, ceramah, langsung balik ke Surabaya, paginya terbang lagi ke Kalimantan. Ya nanti Kalimantan nyampe langsung dijemput mobil jalan darat 7 jam. Asik toh? Asik. Kalau kata istri saya, jalan-jalan terus. Ya jalan-jalan terus. Memang karena mau di jalan toh terus gitu. Saya itu kalau sudah sampai Solo bingung bab sholat. Kenapa? Nah biasanya sholatnya enak cuma 2 rakaat. Kalau sampai Solo sholatnya jadi 4 rakaat. Artinya saya itu jarang sholat genep 4 rakaat itu jarang tuh, hampir tiap hari sholatnya itu jamak kosor. Kenapa? Tiap hari di jam. Ya kayak nanti ini misalnya nih ya. Nanti kan zuhur, asar jamak kosor. Betul kan? Maghrib, isya jamak kosor. Besok terus gitu. Jadi enak atau gak enak? Jalan-jalan terus, sholatnya diskon terus. Enak ya? Enak. Tidak ada yang gak enak, semua enak. Dan semoga barokah manfaat. Penutupnya begini. Jadi kalau mau ditolong Nabi, sholawat itu dimaksimalkan ya. Sholawat dimaksimalkan. Saya pengen kita kembali gandoli sholawat, pegangan betul sama sholawat. Jangan dipandang remeh. Sholawat itu luar biasa.
insya Allah nanti bulan Januari. Nah, ini baru jenengan yang tahu. Karena niatnya juga baru sekarang. Niatnya baru sekarang nih ya. Insya Allah bulan Januari saya mau buat buku, terbitnya bulan Januari pas hallnya Habib Ali Habsyiah 1920 itu kan hall Solo ya, Habib Ali. Nanti di hall Solo tuh jenengan bisa cari, banyak orang akan jualan buku saya yang super baru, judulnya Raih Syafaat dengan Sholawat. Kurang lebih begitu ya. Nanti mungkin judul bisa berubah. Saya akan tulis keutamaan sholawat, kisah-kisah tentang sholawat, dan beberapa sholawat yang populer beserta asal usulnya dari mana. Mau beli enggak? Jenengan mau juga gak mau tetap saya tulis. Ya kan, kalau jenengan beli kan ada bonus ya kan. Saya dapat keuntungan, nanti duitnya digunakan untuk pengajian, untuk mengelola majelis. Nah, kemarin nyambut Maulid Nabi saya ngarang buku yang terbaru, judulnya Kangen. Isinya cerita-cerita tentang kehidupan sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Jenengan kalau mau ngetes termasuk orang baik atau orang belum baik, hatinya maksudnya, ya, hatinya udah bagus atau masih jauh dari bagus, baca buku ini. Maksudnya gimana? Insya Allah kalau baca buku ini jenengan bisa nangis, berarti di hatimu ada cinta. Baca buku ini bisa nangis, berarti di hatimu ada cinta kepada Nabi SAW. Kalau hati ada cinta Nabi kan berarti udah bagus, meskipun masih ketempelan yang macam-macam, tapi sudah bagus. Tapi kalau baca buku ini jenengan gak nangis, gak nangis, segera ngadep kiai atau ulama. Hati saya kenapa begini ya, kok bobrok man? Paling nanti kiai sarankan coba rujuk ke dokter jiwa. Ya, artinya yang baca buku ini gak nangis, ya hati-hati. Tanda hatinya udah mulai redup dan hampir mati karena gak kenal Kanjeng Nabi SAW. Untuk yang satu ini memang tidak saya diskon, karena hasil dari buku ini mau saya gunakan untuk melunaskan semua kekurangan saya dalam mengurusi majelis. Ya, termasuk untuk sertifikat tanah, kemudian untuk melunaskan hutang saya sama orang-orang yang membantu saya selama membangun. Karena target saya 2017 semua hutang saya harus lunas. Ya, harus lunas. 2018 kalau diizinkan Allah saya pengen buat pesantren. 2018 kalau diizinkan Allah saya pengen buat pesantren. Kalau diizinkan. Mau enggak kira-kira naruh anaknya di pesantren saya? Mau. Jangan khawatir, enggak mahal, murah. Ya. Syukur-syukur gratis. Nah, harapan saya bisa buat yang semuanya gratis. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Ya, kalau bapaknya sekitar Solo, minimal Jumat selapan sekali ikut pengajian. Bayarnya itu aja. Enak toh? Nah, kalau bapaknya tidak mau pengajian, ya udah, anaknya nggak usah disekolahkan tempat saya. Kenapa? Berarti anaknya dibuang. Karena kan ada itu orang-orang yang buang anaknya, malas ngurusi, ya kan? Taruh sana gitu. Jadi anaknya biar pinter, bapaknya bodoh, nggak apa-apa. Saya nggak mau begitu. Saya pengen bapaknya pinter, anaknya pinter. Terus ada upaya. Insya Allah 2018 saya pengen, mumpung saya masih hidup sekarang, 2018 urip mati. Ya mudah-mudahan panjang umur ya. Tapi saya pasang niat pengen buat pesantren, bukan tahfidz Quran. Ini judulnya pesantrennya itu pesantren cinta. Pesantren cinta judulnya, nanti namanya gampang ya. Mengajarkan orang cinta Nabi. Karena yang nomor satu itu yang dipentingkan kan cinta Nabi ya. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, baru qiraatul Quran. Sekarang indah, kadang ngaji ini pinter, tapi jak sholawatan abot. Ada apa tuh? Kita hafal Quran, tapi jak sholawatan maulidan nggak mau. Ada kan? Ada yang seperti itu. Nah makanya dulu diajarkan sama Rasulullah, jangan ngajari Quran dulu, ajari cinta Nabi dulu. Ajari cinta Nabi. Ini cinta Nabinya kuat, maka ngajinya jadi berkah. Ngajinya jadi berkah. Selalu begitu. Yang berminat Mas Wahid mana? Wahid Mujiono, Edwin, sebagian di sebelah sana. Ya situ sama sana, ibu-ibu di sini soalnya.
Mas Wahid mana? Wahid Mujiono boleh buka 2 dus biar gak repot. Ya, nanti harganya Rp50.000 yang berminat. Kalau jenengan nggak bawa duit, patungan sama temennya dulu. Beli buku 1 yang punya orang 5, kan bagus kok. Nah, aku sing maca yo. Engko nek wis nangis ijo lagu yo. Paham ya? Jangan sampai nggak punya buku ini eman-eman. Betul eman? Eman-eman. Ini buku bagus. Buku ini bagus. Kenapa saya mengatakan kalau nggak nangis tolong hatinya diperiksakan. Saya nulis buku ini tuh dengan derai air mata, tahadutsan bin Emah. Nulis buku itu isinya mau nangis tok. Ya nulisnya aja sama nangis. Insya Allah jenengan yang baca juga katut nangis. Eman-eman kalau sampai tidak punya. Beli saja nggak usah dibaca nggak apa-apa. Kalau takut aku nangis sepura, nggak usah dibaca. Taruh di lemari, dikunci, digembok. Jangan ada yang boleh buka. Nanti 40 tahun lagi putu jenengan yang buka. Putu jenengan buka, nangis, jenengan dapat ganjaran. Enak atau gak enak? Maksudnya walaupun disimpan tetap dapat ganjaran, gak ada ruginya. Insya Allah ya. Semoga barokah manfaat. Mari kita bersama-sama doa ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya sudah ditunggu tadi. Karena perjalanan menuju sini hari ini kok padatnya luar biasa. Nggak tahu saya ada apa nih ya. Mobil yang menuju Solo itu padat, yang menuju Sragen juga padat, dan banyak bis pariwisata itu dari arah Jogja itu yang balik mungkin ke Jawa Timur itu banyak sekali. Jadi kecepatannya bisa 40, 50, 60, 40, 50, 60 dan banyak mandeknya sehingga jalannya rodok repot. Mestinya setengah 10 jadi jam 10. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا ربنا يا كريم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ya Allah, tolong ampuni kami semua, ampuni kedua orang tua kami, ampuni pasangan hidup kami, ampuni teman sahabat dan yang kami cintai dan mencintai kami, ampuni seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami bahagia dunia, bahagia akhirat bersama orang tua kami, bersama orang yang kami cintai dan mencintai kami. Ya Arhamar Rahimin, wujudkan hajat-hajat kami yang Kau ridhai dunia dan sampaikan pula hajat akhirat mendapatkan surga ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan kami orang-orang yang mudah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mudah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pimpin kami dengan kelembutan-Mu untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW.
Ya Allah, izinkan mata kami, hati kami memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebelum kami meninggal nanti, izinkan kami dapat bersua, berjumpa, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maradin anna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih dan pemaaf. Semoga barokah manfaat. Kurang lebihnya saya minta doa satu lagi ya. Lupa saya. Minta satu Fatihah untuk keselamatan perjalanan saya dan kawan-kawan sampai kembali ke Solo di hari Jumat. Semoga selamat, sehat, barokah, manfaat. Al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.